Welcome to Online Kids Service. Are you ready to praise and worship God? Prepare your Bible. Prepare your notebook and pencil. Prepare your tools to do our activity. Sit nicely and pay attention on your screen. Shalom adik-adik di rumah semuanya. Kak Tian, gimana kabarnya? Puji Tuhan, Puji luar biasa. Tuhan, Kak Ripka gimana kabarnya? Luar biasa dong. Puji Tuhan. Kak Ripka mau tanya nih sama adik-adik di rumah, gimana sama sekolahnya? Lancar? Lancar dong Lancar, Kak. puji Tapi masih di Tuhan. rumah Kak belajarnya. Iya, walaupun di rumah harus tetap semangat ya. Yes. Sekarang sebentar lagi kita mau memuji Tuhan. Nah, terlebih dahulu Kak Ripka mau ajak adik-adik di rumah semuanya untuk kita berdoa, lipat tangan, tutup mata ya. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih atas kesempatan kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya lewat pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, yang percaya katakan amin. Kak, kita mau nyanyikan satu pujian yuk. Daniel di Gua Singa. Oke. Ada yang tahu lagunya? Belum tahu dong Kak. Kita nyanyi sama-sama ya, kita belajar bareng-bareng, oke? Oke. Siap-siap ya, kita semua bangkit berdiri. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. By the way, ngapain Daniel di gua singa ya Kak? Kita dengerin ceritanya nanti ya. Sekarang kita nyanyi dulu yuk. Oke. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Daniel di gua singa, pam pam pam. Daniel di gua singa, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Bisa ya Kak di dalam gua singa tapi nggak malu. Bisa dong, semua karena Tuhan Yesus Kak. Kalian nggak sabar mau dengerin ceritanya nanti Kak? Oke, adik-adik juga ya, jangan lupa untuk terus ikutin sampai akhir. Oke. Ada yang masih ingat sama lagunya nggak? Ada satu sobat. Siapa sobat kita yang setia Kak? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, oke. Jadi meskipun kita punya banyak teman, tapi cuma satu yang paling setia. Na 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 na. 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 Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani
adik-adik. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yesus Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kita mau pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau bilang, Kau Tuhan yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus setia. Kau sahabatku ya Bapa, sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Kau sungguh baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa, buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami tidak bisa berkata-kata, Kau tahu bahasa kami. Setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menyerang, Tuhan Yesus setia. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa seperti-Mu. Adik-adik, Kak Tian mau ajak kita semua untuk tutup mata, kita lipat tangan, kita mau berdoa.
Terima kasih buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau menjadi sahabat kami, sahabat yang paling setia, sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Sampai kapanpun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sebentar lagi kami mau siapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu. Tuhan berkati kakak pembina yang akan menyampaikannya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap dengar firman katakan amin. Tetap duduk yang manis, kita mau lihat ada apa ya di Gua Singa. Halo adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Luar biasa baik ya tentunya di dalam Tuhan. Kalau ada yang lagi gak enak badan atau lagi sakit, Kak Grace berdoa untuk adik-adik. Biar kiranya Tuhan Yesus memberi kesembuhan untuk adik-adik semua ya. Nah adik-adik di rumah tadi kan sudah memuji Tuhan. Terus juga sudah berdoa. Sekarang waktunya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo semua adik-adik Kak Grace ajak untuk semuanya adik-adik di rumah duduk yang manis, ambil sikap yang baik. Biar nanti dengerin firman Tuhannya bisa fokus, oke? Yuk Kak Grace hitung ya, dari 1 sampai 3. Semuanya untuk siap ambil posisi duduk yang manis, oke? 1, 2, 3. Oke, Kak Grace yakin dan percaya kalau adik-adik di rumah semuanya udah ambil posisi yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke ya, siap ya? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira ini yang di tangan Kak Grace ini hewan apa sih adik-adik? Coba tebak deh, coba nih lihat. Hah, ini monyet. Ih, aduh adik-adik, ini tuh bukan monyet. Aduh ya, ini Kak Grace kasih tahu. Ini tuh hewan cheetah. Ayo, ada yang pernah nggak ngajak papa mamanya atau diajak papa mamanya ke kebun binatang melihat cheetah? Wah, ada ya. Gimana tuh bentuknya? Serem nggak kira-kira? Menakutkan nggak ya adik-adik? Wah, menakutkan ya? Nah, hari ini tapi Kak Grace nggak mau bercerita tentang si cheetah ini. Tapi Kak Grace mau bercerita tentang ya mirip-mirip lah ya kalau Kak Grace bisa bilang. Oke, semuanya Kak Grace mulai ya firman Tuhannya. Kak Grace taruh dulu cheetahnya di sini. Nah adik-adik, pada zaman dulu di sebuah kerajaan ada seorang raja yang sangat baik kepada seorang lelaki. Raja ini benar-benar baik banget loh adik-adik sama si lelaki ini. Luar biasa banget ya, padahal laki-laki ini bukan berasal dari bangsa itu loh. Tahu nggak? Tapi raja ini nggak tahu kenapa dia bisa berbuat baik atau dia tuh bisa sangat baik mengasihi lelaki ini. Nah, lelaki ini tuh diberi kekuasaan kepada raja untuk dia diletakkan untuk menguasai kerajaannya adik-adik. Jadi ada juga orang-orang yang sudah dipilih-pilih raja. Tapi raja ini benar-benar sangat mempercayakannya kepada lelaki ini. Akhirnya ada orang yang gak suka adik-adik. Banyak yang orang udah pilih tadi, yang raja-raja udah pilih, yang raja udah pilih, raja dari sudah pilih nih, wakil-wakilnya petinggi. Nah itu tidak suka kepada lelaki ini. Semuanya mencari kesalahan-kesalahan laki-laki ini. Apa ya yang bisa bikin si ini tuh gak menjadi penguasa yang lebih tinggi dari kita. Gitu ya adik-adik. Wah jahat sekali ya kira-kira ya orang-orang ini ya. Sampai dia mencari kesalahan orang-orang gitu, mencari kesalahan lelaki ini. Akhirnya wakil-wakil raja ini, petinggi-petinggi juga adik-adik, dia tuh datang kepada raja. Dia ngomong gini kepada raja. Raja, gitu ya. Kak Grace kalau boleh contohkan gitu ya. Raja, coba engkau keluarkan suatu titah. Ayo ada yang tahu enggak ya kira-kira titah itu apa sih? Nah titah itu semacam peraturan ya, peraturan. Nah mereka bilang kayak gitu kepada raja, keluarkan dong mau titah peraturan gitu kan. Dia bilang kayak gini, akhirnya dikeluarkanlah titah itu oleh raja. Isinya tuh begini adik-adik. Barang siapa dalam 30 hari menyembah salah satu dewa selain tuanku raja, adik-adik tahu nggak apa kira-kira hukumannya? Hukumannya akan dilemparkan ke gua singa, ke
Kemana? Gua Singa. Wah, itu pasti menakutkan banget ya adik-adik ya. Aduh, pasti orang-orang semua tidak mau dimasukkan ke dalam gua singa yang nanti di mana mereka bisa dimakan. Gitu. Ada yang bisa niruin gak sih? Kira-kira bunyi suara singa itu seperti apa? Wah, iya gitu ya. Nah, suaranya kira-kira seperti itu adik-adik. Wah, tapi ada satu yang tadi Kak Grace bilang, lelaki ini dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap setia memuji Tuhan. Walaupun kondisinya pada saat itu dia terancam ya, konsekuensinya, tanggungannya dia bisa dilemparkan ke dalam gua singa. Wah, kira-kira kalau kita di posisi lelaki itu, kita sanggup gak ya? Atau adik-adik di rumah bisa jawab, kira-kira apa yang dirasakan sama lelaki itu, dia ketakutan gak ya? Atau dia biasa aja gitu? Karena dia tahu dia punya Allah yang hidup, punya Tuhan yang luar biasa. Nah, bener banget adik-adik, lelaki ini dia tetap setia berdoa kepada Tuhan. Dia tetap memuji Tuhan, walaupun sekalipun nih adik-adik dia bakal dilemparkan ke gua singa. Tapi dia tetap memilih setia kepada Tuhan. Sampai adik-adik pada akhirnya nih, orang-orang yang tadi tidak suka kepada dia menemukan dia sedang berdoa adik-adik. Wah, sedang berdoa nih. Kak Grace contohin deh ya kira-kira ya. Dia sedang berdoa terus tiba-tiba muncul orang gitu datang untuk menangkap dia. Untuk memasukkan dia, melemparkan dia ke dalam gua singa. Akhirnya nih orang-orang yang tadi nggak suka itu mereka datang kembali lagi kepada raja. Ini ada orang yang tidak menaati perintah Tuhan. Tidak menaati perintah Tuhan. Akhirnya dibawalah dia ke dalam gua singa. Nah, habis itu selama dia di dalam gua singa itu rajanya itu sebenarnya itu adik-adik, karena rajanya tadi tuh sangat baik dan mengasihi lelaki ini, dia tuh sangat bersedih hatinya. Dia memikirkan, aduh kira-kira nanti dia gimana ya di dalam gua singa itu, apa yang akan terjadi ya pada dirinya gitu kan. Akhirnya keesokan harinya si raja datang menghampiri si lelaki tadi. Dia menghampiri, dia bertanya, dia kayak berteriak ya, atau dia ngomong gini, "Hey, Kak Grace kasih tahu ya, dari tadi Kak Grace belum nyebutin ya nama lelakinya siapa. Nama laki-laki ini adalah Daniel. Siapa? Daniel. Ya, benar sekali adik-adik. Rajanya berarti ngomong kayak gini ke Daniel. Daniel, gitu kan. Apakah Tuhan yang kau sembah dengan tekun itu sudah membebaskanmu dari para singa-singa di dalam gua singa itu? Terus Daniel menjawab kembali, ya Tuanku. Daniel bilang seperti itu ya adik-adik. Ya Tuhan, udah diselamatkan. Karena Tuhan mengirimkan malaikat kepada Daniel. Sehabis itu adik-adik, raja bersuka cita. Raja benar-benar sangat bersuka cita karena dia tahu Daniel baik-baik aja di dalam gua singa. Ternyata Allah yang Daniel sembah benar-benar melindungi Daniel selama dia ada di gua singa. Akhirnya Daniel keluar dari gua singa. Lalu raja itu memberi perintah seperti ini. Ayo kepada orang-orang atau kerajaan yang kukuasai, semuanya orang-orangnya harus menyembah kepada Allahnya Daniel. Kepada Allah Daniel. Wah, luar biasa banget ya. Dari seorang Daniel, dari setiap kejadian yang Daniel alami itu benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Itu tahu nggak? Gara-gara apa? Gara-gara kesetiaannya Daniel dalam hal berdoa. Ayo adik-adik di rumah, siapa yang suka berdoa? Siapa? Oh, Kak Grace yakin ya semuanya adik-adik pasti suka berdoa ya. Daniel itu kalau adik-adik tahu dia berdoa satu hari itu dia bisa 3 kali berdoa berlutut kepada Tuhan ya. Luar biasa banget. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan kita bisa meneladani Daniel ini dalam hal kesetiaannya berdoa kepada Tuhan kita. Nah adik-adik di rumah, apa yang bisa kita pelajari dari hal ini? Nah kita bisa pelajari nih ya, tadi 1, kesetiaan Daniel dalam berdoa. Contohnya tadi 3 kali berdoa dalam sehari. Dia tetap memuji Tuhan walaupun kondisi saat itu benar-benar sangat menakutkan. Tetapi dia tetap memilih setia untuk berdoa kepada Tuhan kita. Adik-adik di rumah sekarang, adik-adik kan lagi di rumah. Jangan sampai juga adik-adik tidak berdoa ya.
Kak Grace harap adik-adik di rumah tetap berdoa dan membaca kebenaran firman Tuhan setiap harinya. Ajak papa dan mamanya. Kalau ada adik-adik yang belum bisa baca, yuk ajak minta tolong papa mamanya atau koko cicinya untuk bacain kebenaran firman Tuhan. Nah, namanya Daniel itu juga, adik-adik yang perlu tahu, Daniel itu memiliki arti nama adalah Allah adalah hakim. Jadi arti nama dari Daniel adalah Allah adalah hakim. Dicatat baik-baik ya supaya selalu diingat. Nah, kalau adik-adik semuanya mau lebih lagi mengetahui kisah Daniel, adik-adik bisa buka Alkitab adik-adik di Daniel pasalnya yang ke-6 ayat 1 sampai 29. Oke, itulah firman Tuhan yang bisa Kak Grace sampaikan untuk adik-adik di rumah. Ingat ya, tetap setia berdoa dan membaca firman Tuhan. Oke? Yuk Kak Grace aja sekarang untuk adik-adik di rumah semuanya buka Alkitabnya. Kita mau ayat hafalan. Oke, siap? Yang Alkitabnya masih ada di tempat yang mungkin jauh dari dekatnya bisa ambil ya sekarang ya. Oke. Kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 16 ayat 10a. Ikutin Kak Grace ya. Lukas 16 ayat 10a. Isinya seperti ini. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kita ulangin sekali lagi ya. Lukas 16 ayat 10a. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga di dalam perkara-perkara yang besar. Oke, demikian firman Tuhan yang bisa Kak Grace sampaikan untuk adik-adik semuanya. Jangan lupa ayat hafalannya dihafalkan ya. Siap, kita berdoa ya untuk kita menutup kebenaran firman hari ini. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang kami boleh belajar Tuhan dari seorang Daniel Tuhan yang selalu setia berdoa kepada Tuhan sekalipun kondisinya Tuhan sangat tidak baik dan sangat menakutkan. Tuhan, aku berdoa untuk adik-adik di rumah agar mereka tetap setia berdoa membaca kebenaran firman Tuhan di dalam kondisi apapun Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus menyertai keluarga mereka juga Bapa. Terima kasih Roh Kudus untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus yang baik. Haleluya. Amin. Waktunya kuis ya Kak. Tadi kita udah dengerin firman Tuhan dari Kak Grace. Tentang apa? Daniel. Oke, Kak Ripka sama Kak Tian punya kuis. Nah adik-adik di rumah yang sudah tahu jawabannya kirim kemana Kak? Ke kakak wali kelas masing-masing ya. Oke, dengerin ya pertanyaan pertama. Apa arti nama dari Daniel? Hayo, yang sudah dengerin baik-baik pasti tahu jawabannya. Yang kedua apa Kak Tian? Yang kedua, berapa kali Daniel berdoa dalam satu hari? Oh, berapa kali ya? Kalau udah tahu jawabannya kirim ke wali kelas masing-masing. Oke. Oke adik-adik, see you next week. Dah. God bless you. God bless you.